kabar keluargamu di Sleman? Puji Tuhan kabar keluargaku baik, cuman aku agak khawatir sih akhir-akhir ini karena angka kematian COVID itu melonjak tinggi. Benar juga sih. Oh ya, kamu pernah dengar nggak berita mengenai pasien yang meninggal bukan karena COVID-19, tapi malah dimakamkannya dengan prosedur dan protokol COVID-19? Aku pernah mendengarnya sih, cuman masa iya sih? Kan mereka bisa dikucilkan karena oleh tetangganya karena tetangganya takut ditularkan. Nah ini aku lagi baca beritanya. Coba sini deh. Muldoko menegaskan ia sudah melakukan diskusi dengan Gubernur Jawa Tengah tentang definisi ulang kasus kematian selama pandemi COVID-19. Jangan sampai semua kematian selalu dikatakan akibat positif COVID-19. Sebab banyak terjadi, orang yang sakit biasa didefinisikan meninggal karena COVID-19. Padahal hasil tes telah keluar dinyatakan negatif COVID-19. Definisi ulang perlu kita lihat kembali ya, tentang kematian ini ya. Jangan semua kematian itu selalu dikatakan COVID ya, karena COVID. Gitu. Jangan orang kena COVID di perjalanan, kecelakaan, tapi definisinya mati karena COVID. Nah ini kita perlu meluruskan ini agar jangan nanti definisi itu disalahartikan, akhirnya bisa menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari sebuah definisi itu. Itu yang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membenarkan bahwa isu tersebut menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ganjar menegaskan sudah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Tengah. Dan seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan penyebab kematian dan disampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Tadi diberikan kepada kita, Pak Gub gimana ya? Itu banyak asumsi yang muncul seolah-olah semua yang meninggal itu di-COVID-kan gitu. Maka kami kemarin kebetulan minggu lalu kita rapat bahwa untuk menentukan, mengekspos data angka kematian, mereka yang meninggal itu harus verified. Maka dari kami kebetulan minggu lalu sudah merapatkan ini untuk seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, otoritas dari dokter yang memberikan catatan bahwa itu meninggal karena apa, diberikan kepada kita dulu. Dengan upaya tersebut nantinya akan terjadi keterlambatan data soal angka kematian, namun hal tersebut lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Di berita ini, Rel, Pak Muldoko mengatakan bahwa perlu adanya definisi ulang kasus kematian COVID-19. Jangan semua kematian lalu dikaitkan dengan kematian karena COVID. Perlu diluruskan nih supaya tidak ada pihak-pihak mencari keuntungan karena kasus ini. Pak Ganjar juga menambahkan bahwa untuk mengekspos data kematian haruslah verified. Maka di seluruh rumah sakit di mana pasien meninggal, otoritas dokterlah untuk memberi catatan pasien meninggal karena apa harus disampaikan kepada pemerintah daerah terlebih dahulu. Ternyata memang masih ada potensi terjadinya manipulasi ya. Kok seperti itu ya? Padahal sekarang ini sedang pandemi, semua sektor terdampak termasuk ekonomi. Benar juga sih. Kalau kita baca mengenai aturan-aturan terkait dengan klaim biaya perawatan pasien COVID-19, sistem pengajuan klaim itu sudah dibuat dari sedemikian rupa, sehingga potensi terjadi kecurangan sangatlah kecil. Dalam peraturan itu dikatakan bahwa pimpinan rumah sakit menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak, di mana pimpinan rumah sakit bertanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pada saat pemeriksaan atau audit dari audit aparat internal pemerintah, BPK, BPKP, dan juga Inspektorat Jenderal. Nih Rel, ada kasus lagi nih. Ada kasus di Jember di mana keluarga pasien tidak terima kalau keluarga diperlakukan sebagai pasien yang meninggal karena COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, pasien yang disebut meninggal karena COVID-19 oleh pihak Rumah Sakit Bina Sehat berbuntut panjang. Pasalnya keluarga tidak terima dan melapor ke Polres Jember, Jawa Timur. Keluarga menilai surat hasil tes swab banyak kejanggalan. Ahmad Said Hidayat beserta anggota keluarga lainnya mendatangi kantor Polres Jember, Jawa Timur pada Senin siang. Ahmad Said Hidayat adalah anak dari almarhum Rosidi, seorang pasien yang divonis meninggal karena COVID-19.
Kedatangan mereka untuk melaporkan hasil tes swab yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bina Sehat. Dalam surat tersebut, almarhum Rosidi dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Keluarga menilai banyak kejanggalan dalam surat tersebut, yakni hasil tes swab tidak dilengkapi nomor register dan ditandatangani oleh seorang bidan, bukan kepala dokter atau kepala rumah sakit. Keluarga juga kecewa karena sebelum hasil tes swab keluar, Rosidi sudah dinyatakan positif COVID-19. Satu, surat yang pertama tidak terlampirnya nomor register. Kedua, sejak kapan Dinas Sehat mengeluarkan hasil swab. Dan yang ketiga yang bertanda tangan di sini adalah seorang AMD. Kalau mau saya buat pembanding, surat kematian bapak saya aja yang sama-sama di Bina Sehat, itu yang bertanda tangan adalah dokter. Keluarga juga mengadu ke anggota DPRD Jember agar dimediasi bertemu dengan pihak rumah sakit dan dinas kesehatan. Permintaan tersebut pun direspon oleh Ketua DPRD Jember yang berencana memanggil pihak terkait. Ini menghendaki adanya hearing di DPRD. Maka tentu kewajiban kami adalah menindaklanjuti pengaduan dari keluarga almarhum Mbak Rosidi ini, biar nanti Komisi D yang akan memfasilitasi hearing tersebut dengan pihak-pihak terkait. Sebelumnya, keluarga Rosidi juga mendatangi Rumah Sakit Bina Sehat untuk meminta klarifikasi terkait surat hasil tes swab. Namun belum ada penjelasan dari pihak rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Tadi aku juga lihat bahwa mereka menganggap adanya kejanggalan karena hasil swab itu bukan ditandatangani oleh dokter ataupun oleh kepala rumah sakit, melainkan oleh perawatnya. Mereka juga belum mendapatkan klarifikasi nih dari pihak rumah sakit, maka kemudian mereka melakukan laporan ke Polres Jember. Pemirsa, sejumlah rumah sakit nakal diduga memanipulasi data kematian pasien di kala pandemi corona. Pasien yang semestinya meninggal karena penyakit lain diklaim sebagai pasien meninggal karena COVID-19. Mengapa? Benarkah manipulasi dilakukan rumah sakit atas nama pencairan dana pemerintah? Berikut penelusurannya dalam jejak kasus. Demi anggaran, rumah sakit COVID-kan pasien. Dugaan adanya rumah sakit nakal yang merubah status penyakit kondisi pasien non-COVID-19 menjadi positif menuai tanda tanya besar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi dan seperti apa pengolahan data di rumah sakit yang sebenarnya? Tak putus di Rundung Malang, Zulkardi warga Pekanbaru Riau tengah bersedih kehilangan anggota keluarganya, W, yang dikabarkan terkena virus corona. Namun Zul yakin bahwa almarhumah W meninggal karena penyakit yang lain, bukan karena COVID-19. Tujuan kita mendatangi Polda ini adalah ingin membuat laporan dugaan terkait manipulasi data pasien yang dinyatakan negatif tetapi dilaporkan positif corona. Dan hari ini saya selaku korban, keluarga, dan juga ditambah dengan data pendukung beberapa korban yang diperlakukan sama hal seperti ini. Jadi di sini kuat tidak ada unsur salah input, tetapi sangat jelas di sini adalah unsur kesengajaan. Yang mengejutkan, Zulkardi pun menyebut ada sejumlah korban salah input data pasien meninggal COVID yang ada di Pekanbaru Riau. Kemungkinan mencapai 10 orang yang sama diperlakukan seperti keluarga kita. Jadi kedatangan kita di sini ingin mengungkap permasalahan ini. Terus juga kita ingin Pekanbaru ini terlepas dari zona hitam, karena
laporan yang dilaporkan daftar pasien yang meninggal positif corona itu hoax. Kita ada datanya. Dan ini akan kita berikan kepada penegak hukum ini Polda Riau. Kalau satu saja yang salah info tidak apa-apa. Ini lebih dari satu. Jadi di sini kuat dugaan ada permainan, ada mafia di balik bencana COVID-19 yang ada di Riau ini. Merespon langkah hukum yang dilakukan keluarga W, pemerintah Kota Pekanbaru Riau pun menyatakan siap menjalani proses hukum yang berjalan. Teguran lisan kepada semua, ya kan, jajaran pemerintah kota, ya kan, termasuk juga di tim Satgas yang menangani COVID. Untuk kita lebih cermat dan lebih hati-hati lagi di dalam memberikan pelayanan, apalagi dalam pencatatan data-data. Maka dicermati pendataan yang datanya sampai ke kita. Koordinasi antara pencatatan dan informasi ini kita harapkan tentunya kepada tim Satgas yang membidangi tentang pencatatan laporan-laporan COVID ini supaya bekerja lebih teliti lagi, sehingga tidak terjadi miskomunikasi sebagaimana yang terjadi di dalam peristiwa yang. Sementara kita sudah lakukan adalah pemeriksaan saksi lapor, kemudian kita dalam melengkapi administrasi penyidikannya, kemudian rencana kita akan memanggil beberapa saksi, keluarga korban, mungkin yang kemarin mengambil data swab itu, kemudian juga dari pihak terkait akan kita berketerangan. Lantas, mengapa rumor rumah sakit nakal yang memanipulasi data pasien COVID-19 demi mendapat anggaran dari pemerintah kerap berhembus kala pandemi corona? Jika ada informasi seperti itu, yang perlu diperjelas itu adalah fakta-fakta dan bukti-bukti ya yang ada. Jadi bukan hanya sekedar rumor dan pengaduan. Kita juga mendapat laporan seperti itu. Nah, karena itulah fakta-fakta dan bukti-bukti itu menjadi sangat penting untuk bisa kita tindak lanjuti. Dan kita juga bisa menekan dalam tanda petik nih Kementerian Kesehatan untuk menertibkan ya rumah-rumah sakit yang melakukan tindakan seperti itu. Saya kira untuk pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga jajarannya sampai dengan Dinas Kesehatan harus ditingkatkan terhadap rumah sakit yang memang terindikasi ada melakukan fraud ataupun penyalahgunaan data dalam hal klaim untuk pasien COVID-19 di semua rumah sakit, baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit. Benarkah dugaan kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit adalah bentuk kesengajaan? Mengingat dengan klaim pasien positif COVID-19, rumah sakit bisa mendapat anggaran 90 juta rupiah. Mari kita sama-sama gitu ya, kita sama-sama untuk menelaah apakah kasus itu adalah masalah kasus yang sebenarnya atau kasus yang perlu dikonfirmasi. Nah, kita sebetulnya membuka diri loh. Kalau misalnya ada masyarakat yang merasa bahwa aduh saya di-COVID-kan. Saya menduga sih satu ya, paling sering adalah masalah komunikasi. Di tengah merebaknya isu manipulasi data pasien meninggal COVID-19, selayaknya pemerintah bisa melakukan pencegahan. Karena tak seyogyanya ada pihak yang mendulang rupiah kala semua elemen berjuang menghadapi wabah. Kalau kita lihat tayangan tadi, ternyata ada berita mengenai adanya keluarga yang memprotes rumah sakit karena memvonis pasien meninggal karena COVID. Salah satu keluarga nih mengatakan bahwa tidak ada unsur salah input, tapi ada unsur kesengajaan. Selanjutnya, kalau satu saja salah input itu tidak apa-apa. Ini lebih dari satu. Jadi kuat dugaan bahwa ada mafia di balik bencana COVID-19 di Riau ini. Padahal data kematian COVID ini kan digunakan untuk menetapkan zonasi ya. Kalau sampai ada data yang keliru, malah justru akan merugikan warga di daerah tersebut kan, karena nanti mereka akan dibatasi aktivitasnya. Iya juga sih. Dari berita tadi juga,
Salah satu anggota DPR mengatakan bahwa perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan sampai dengan Dinas Kesehatan. Nah, dari Section Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia sendiri memberikan pemberitahuan bahwa perlu adanya komunikasi. Pihak mereka sendiri membuka diri jika ada laporan bagi orang yang merasa di-COVID-kan gitu.